Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi saya Syawana Handayani Putri akan menjelaskan kesimpulan dari bab 1 hingga bab 5 dari buku Geografi dan Ilmu Sejarah. Yang pertama adalah bab 1, yaitu hubungan geografi dan sejarah. Dari bab 1 kita belajar bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari bumi dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Sedangkan sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu. Kedua ini saling melengkapi. Geografi memberikan latar fisik seperti lokasi dan sumber daya, sedangkan sejarah adalah menganalisis apa yang terjadi pada masa itu. Selanjutnya bab 2 yaitu teori dan pemikiran sejarah. Di bab 2 membahas soal teori-teori dalam sejarah seperti teori gerak sejarah hingga persebaran kebudayaan. Semua teori ini dapat membantu kita untuk memahami mengapa peristiwa sejarah terjadi. Di Indonesia, tokoh seperti Muhammad Yamin dan Sartono Kartodirjo juga memberikan pandangan unik tentang sejarah. Intinya di dalam teori ini adalah kacamata untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya adalah geohistori dalam perkembangannya. Nah, di bab 3 ini kita akan mengenal dengan geohistori, yaitu ilmu yang memadukan geografi dengan sejarah. Nah, di sana kita belajar bagaimana faktor geografis seperti lokasi dan iklim dapat mempengaruhi sejarah peradaban. Contohnya seperti posisi strategis Majapahit dan Sriwijaya pada masa itu. Di bab 4 ada determinisme, posibilisme, dan adaptasi. Nah, di bab 4 ini kita belajar 3 konsep penting, yaitu determinisme, posibilisme, dan adaptasi. Determinisme bilang kalau alam adalah yang menentukan kehidupan manusia, tapi di posibilisme berkata bahwa manusia bisa berkreasi atau melawan batas alam. Sedangkan adaptasi itu menunjukkan bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan yang terakhir adalah geohistori sebagai ilmu bantu sejarah. Di bab 5 ini kita akan mempelajari geohistori sebagai ilmu bantu sejarah. Faktor seperti iklim, morfologi, bumi, dan posisi geografis dapat membantu menjelaskan peristiwa sejarah. Misalnya adanya peradaban besar seperti Mesir kuno yang berkembang di tepi Sungai Nil. Nah, jadi geohistori itu seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa mereka saling berhubungan alam dengan sejarah manusia. Itu saja kesimpulan yang bisa saya berikan dari bab 1 hingga bab 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.